Bapa, terima kasih untuk hari ini. Di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah kami harus memilih berada di dalam rumah-Mu atau melakukan aktivitas yang lain. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap mau belajar. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan. Untuk setiap kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Di sepanjang hari-hari yang kami lewati. Dan hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu untuk belajar lagi. Untuk kemenangan di kemudian hari. Sebab kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Grow Center Family, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita sebagaimana kita hari ini. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk datang bersyukur dan belajar. Tema Grow Center bulan ini adalah Cultivating Good Habit. Membangun kebiasaan yang baik. Saya mengambil judul mengubah kebiasaan sama dengan mengubah hidup. Bapak Ibu semua berbicara kebiasaan. Kebiasaan adalah sesuatu yang diulang-ulang. Berbicara kebiasaan itu adalah sesuatu yang diulang-ulang. Yang kemudian menjadi rutin, yang menjadi nature kita. Tanpa kita berpikir banyak, kita melakukannya. Itulah kebiasaan. Kita tidak dilahirkan dengan kebiasaan. Tetapi kitalah yang membentuk kebiasaan itu. Kita tidak dilahirkan dengan kebiasaan yang ada pada kita hari ini. Tetapi ingat, kitalah yang membentuk kebiasaan itu. Akibat dosa, maka manusia tidak perlu diajar untuk melakukan kejahatan. Tetapi untuk berbuat baik, untuk good habit, kita harus belajar. Bersama saya ada 2 poin bagaimana membangun kebiasaan yang baik. Sampai hari ini saya berusaha membangun kebiasaan yang baik. Saya tidak luput dari pikiran, perasaan, kehendak, perkataan yang meleset di luar dari apa yang Tuhan kehendaki. Tapi saya mau belajar dan saya mau berubah. Itulah manusia. Yang pertama, membangun kebiasaan yang baik adalah perubahan identitas dari manusia lama ke manusia baru. Bapak Ibu semua, kita sungguh-sungguh mengerti perubahan identitas dari manusia lama kepada manusia baru itu butuh yang namanya habit yang baru. Itu butuh yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang baru dan berkenan. Setelah diselamatkan kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Dan proses menjadi dewasa membutuhkan waktu. Pembentukan karakter tidak lepas dari yang namanya pemuritan. Tugas murid adalah belajar. Belajar setia, belajar taat kepada otoritas, belajar mengampuni, belajar rendah hati. Berhenti belajar bagi seorang murid adalah berhenti bertumbuh. Anugerah keselamatan Tuhan berikan kepada kita adalah sama. Pada saat kita lahir baru, kita menjadi manusia baru, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah sama. Bedanya adalah kualitas kita tergantung daripada bagaimana kita meresponi. Kebiasaan yang baik Bapak Ibu bukan hanya lewat begitu aja. Tapi kebiasaan yang baik menjadi fondasi kita menuju kehidupan selanjutnya. Bukankah dari lahir, dari anak-anak, remaja dan bertumbuh dewasa,
kita hidup dalam pola asuh, kita hidup di dalam lingkungan kehidupan keluarga dan kehidupan di sekitar kita membentuk kebiasaan kita. Jika ada 10 orang berkata iya, apa kita berkata iya? Padahal kita tahu itu tidak benar. Pada saat orang menggosip dan berbicara orang lain, apakah kita ikut berada di dalamnya? Padahal kita tidak mengenal orang itu. Ini pola asuh, ini kebiasaan, ini lingkungan yang mempengaruhi kebiasaan kita. Tanpa kita sadar, kita tidak bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 mengatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dibaharui dalam roh dan pikiran. Apa yang Rasul Paulus katakan dibaharui di dalam roh. Oke, kita sudah bernamai, kita sudah memaafkan secara roh. Tetapi ingat, kalau bicara pikiran itu ada di jiwa. Di jiwa ada pikiran, kehendak, dan perkataan. Apa yang timbul di dalam hatimu, apa yang engkau pikirkan, apakah itu sungguh-sungguh adalah hidupmu? Berulang-ulang butuh paradigma yang baru, butuh kerja keras, butuh iman, butuh Tuhan untuk berpindah dari manusia lama kepada manusia baru. Yang saya hari-hari ini terus berperang dan terus menjaga pikiran saya. Sebab medan peperangan itu ada di pikiran. Apakah anak-anak sudah makan? Apakah anak-anak ke sekolah? Apakah busnya macet? Apakah dia mendapatkan makanan yang baik? Apakah pulang sekolah tepat pada waktunya dan lain sebagainya? Saya bertahun-tahun berperang di dalam pikiran. Apakah besok dalam keadaan yang baik? Apakah hari ini kami akan baik-baik saja? Sampai saya menemukan sesuatu. Kehidupan saya capek. Kehidupan saya tidak menggairahkan. Bapak Ibu semua, apa yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu tidak bisa kita kontrol. Satu-satunya kita bawa kepada Tuhan. Dan kita percaya, Tuhan, aku sudah melakukan apa yang menjadi bagianku. Aku sudah melakukan apa yang sungguh-sungguh menjadi bagianku di hadapan Tuhan. Baik sebagai istri, sebagai suami dan anak-anak. Selebihnya biar Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Amin. Pola pikir perlu diubah. Pola pikir perlu di mindset ulang dari manusia lama kepada manusia baru. Kita harus mengerti ini agar supaya apa yang kita lakukan sungguh-sungguh berkenan. Ada di Pengkhotbah 10 ayat 18 mengatakan seperti ini. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Bapak Ibu sekalian, tabiat atau habit tentang malas itu kadang-kadang menjadi suatu hal yang tidak berarti bagi kita. Sehingga kita lewat begitu saja. Tapi bertahun-tahun kita telah memelihara kemalasan ini. Malas menjadi rajin harus berusaha. Bagaimana caranya? Berdiri, langsung melakukan. Apa yang kita pikirkan langsung berjalan. Itulah suatu perbedaan manusia lama ke manusia baru. Ada sesuatu tindakan yang terlihat. Amin. Kalau kita bilang begini, saya rajin dan saya mengusahakan untuk saya rajin. Tapi Anda masih berpikir di tempat tidur bagaimana untuk membuat rajin. Tidak bisa saudara. Pada saat Anda berpikir aku harus rajin, Anda harus beranjak dari tempat duduk Anda dan mengerjakannya. Itulah manusia baru. Ada satu cerita.
para penjelajah hutan menemukan seekor anak singa dengan keadaan memprihatinkan. Induknya sudah mati dan anak singa itu belum mampu berburu makanannya sehingga tubuhnya kurus dan lemah. Lalu mereka membawa anak singa tadi ke pengawas hutan untuk diserahkan ke kebun binatang. Karena anak singa ini induknya telah mati. Dan di dalam kebun binatang, anak singa ini mendapatkan fasilitas makanan yang berlimpah tanpa harus berburu. Anak singa ini menerima perawatan setiap minggu dan kandang yang selalu bersih. Waktu terus berlalu dan dia bertambah besar. Tubuhnya gagah dan sangat kekar. Bahkan cakarnya menjadi kuat. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi masalah, instingnya sebagai pemburu, instingnya sebagai singa yang mengaum besar, yang bisa berburu dengan cakarnya, itu hilang. Karena kebiasaan, karena pola asuh, karena didikan, karena apa yang kita lakukan di dalam lingkungan kita memanjakan kita. Tuhan memberikan kita kasih karunia, amin. Tuhan memperlengkapi kita dengan fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi bagaimana untuk memperkuat otot iman kita? Teman-teman semua, otot iman kita kadang Tuhan memberikan kekuatan lewat ujian. Kadang doa kita tidak dijawab Tuhan. Kadang apa yang kita harapkan tidak dijawab Tuhan. Bukan karena Tuhan mau main-main. Tapi Tuhan mau inilah proses di mana otot iman kita menjadi kuat. Sebab kekuatan otot iman kita hari ini itulah fondasi untuk kita hidup ke depan. Amin. Itu dimulai dari kebiasaan. Itu dimulai dari bagaimana kita memandang hidup ini. Saya dengan basic waktu sharing, hampir semua berbicara bahwa kita yang menikah hari ini minta maaf, tidak seperti harapan sebelum menikah. Jadi para lajang engkau dengar, kita sharing bahwa hari ini apa yang kita cita-citakan tidak terjadi. Mungkin sebelum menikah Anda bisa dengan hak 7 senti dan Anda bisa memiliki komunitas yang baik. Anda memiliki harga diri karena Anda punya pekerjaan. Tetapi pada saat menikah sepertinya Anda terkotak menjadi ibu rumah tangga dengan rutinitas setiap hari, dengan kekacauan tiap hari, dengan segala sesuatu yang diperhadapkan. Saya mau katakan, saya mengalami up and down di dalam stres, sembuh, healing, sembuh dengan berbagai macam situasi. Tapi saya mau katakan, menjadi ibu rumah tangga adalah pilihan. Pada saat Anda mengerti goal Anda ke depan adalah future, adalah masa depan anak-anak Anda. Setiap malam Anda akan menangis dan berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih aku bisa melakukan ini. Aku bisa masak, aku bisa ngepel, aku bisa melakukan banyak hal. Dan saya mau katakan, menjadi ibu rumah tangga bukan upik abu. Ada saatnya engkau dilatih di tempat di mana yang Tuhan berikan. Ada saat engkau maju seperti Esther untuk memerintah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Menurut research 21 hari secara terus menerus apa yang kita lakukan akan membentuk kebiasaan kita. Tetapi 3 kali 21 hari kebiasaan itu akan multiplikasi sehingga menjadi long term. Jadi jika Anda membaca firman Tuhan selama 21 hari, belajar memuji, menyembah Tuhan selama 21 hari, kali 3, itu akan membentuk Anda secara konsisten. Tidak gampang memulai suatu kebiasaan yang baru. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Bangun pagi kita pegang handphone. Firman Tuhan atau sosmed. Firman Tuhan atau TikTok. Firman Tuhan atau IG. Firman Tuhan atau FB. Itu kebiasaan. Hal yang kecil, benar. Tetapi hal yang kecil yang Anda lakukan dengan konsisten akan berdampak dalam kehidupan Anda.
Hal yang kecil yang kita sepelekan itu akan menggerogoti manusia baru kita. Amin. Masak atau beli makanan, dampingi anak-anak belajar atau pergi ke mall. Teman-teman semua, ini bukan hal yang salah. Tapi ini tentang bagaimana kualitasmu di hadapan Tuhan dan sesama. Kebiasaan-kebiasaan yang lama sesuai dengan Efesus 4 ayat 25 sampai 31. Ayat ini panjang, tapi saya mau bacakan untuk Anda sebab kebiasaan adalah sesuatu yang diulang-ulang. Dan saya akan mengulang firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini adalah manusia lama. Mungkin apa yang ditulis di sini tidak kita lakukan. Tapi kita bisa cek tabiat, kebiasaan manusia lama kita. Kalau teman-teman bisa baca di Kejadian 39 ayat 10. Itu diceritakan bahwa Yusuf berulang kali digoda oleh istri Potifar. Ingat, sesuatu yang berulang. Jangan kompromi. Kadang-kadang kita sesuatu yang berulang, ujung-ujungnya ya ulang-ulang kok, ya goda-goda kok, ya jatuh. Kita memakai alasan bahwa itu membenarkan kita untuk melakukan kejahatan karena sesuatu yang diulang-ulang. Manusia lama ke manusia baru nyata, perbedaannya nyata. Begitu juga dengan Yusuf. Apa yang Yusuf lakukan adalah lari. Itulah yang menunjukkan dia manusia baru. Dia tidak negosiasi. Sama seperti saya katakan tadi, malas dan rajin. Tidak ada negosiasi, tidak ada abu-abu, langsung beranjak. Begitu juga dengan Yusuf. Dia tidak bernegosiasi dan dia tidak memakai alasan karena setiap hari, karena berulang-ulang jadinya saya jatuh. Yusuf langsung lari. Karena satu kebiasaan yang berulang-ulang akan menjadi integritas hidupmu. Amin. Satu kebiasaan yang berulang-ulang akan menjadi integritas hidupmu. Apa itu integritas? Integritas adalah orang tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Pertanggungjawaban saya bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Amin. Marilah kita hari-hari ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan cek hati kita. Kalau kita marah, kita bilang Tuhan kita marah. Mampukan saya untuk mengampuni. Tuhan saya diperlakukan tidak adil. Tuhan saya diberitakan, saya diceritakan, saya digosipkan, saya disalah artikan. Nyatakan kepada Tuhan. Dan mulailah mengampuni. Sebab pada saat kita mengampuni, kita menyembuhkan luka kita. Pada saat luka kita sembuh, hati yang gembira adalah obat. Amin. Rasul Paulus mengajarkan mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Hasil prestasi kita hari ini adalah pola hidup kita hari kemarin. Hasil prestasi kita hari ini adalah bentuk kebiasaan kita hari kemarin. Itulah kita hari ini. Jika kita mau mengubah hidup kita, kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Kita perlu deklarasi Bapak Ibu untuk menjadi manusia yang baru. Amin. Kita memantapkan hidup kita dan kita deklarasi. Jika dosa lama, hawa nafsu kita sudah mulai mengintip,
Kita katakan, hawa nafsu tidak menguasaiku sebab Roh Kudus ada di dalamku. Amin. Jika dosa lama kita sudah mulai mengintip perkataan yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yesus tinggal di dalamku dan aku akan memenangkan setiap perkara. Amin. Membangun kebiasaan rohani tanpa identitas yang baru sama dengan membangun rumah di atas pasir. Kelahiran yang baru adalah identitas yang baru. Ini yang harus kita mengerti sehingga kebiasaan-kebiasaan kita mengikutinya dengan tabiat yang baru. Nomor 2 adalah respon yang benar. Bapak Ibu Saudara, respon yang benar tidak terjadi begitu saja. Respon yang benar harus dilatih. Artinya jika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita harus meresponi itu dengan benar. Tentunya tidak terjadi tiba-tiba, harus dilatih. Hari ini marah, hari ini kecewa. Tapi lama-lama kita mau mempraktekkan firman, kita meresponi. Yaitu berusaha meresponi yang benar. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan situasi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang ada di hadapan kita. Tapi setidaknya kita menjaga hati kita dengan berespon yang benar. Paulus memiliki rencana yang strategis untuk memajukan pekabaran Injil ke dunia. Dan Paulus memiliki rencana untuk ke Roma. Kenapa Roma? Karena menurut Paulus, pada saat Paulus memberitakan Injil di Roma, di hadapan pejabat pemerintah Roma, maka Injil akan tersebar ke seluruh dunia. Itu maksud Paulus. Tapi kita tahu bersama ketika Paulus tiba di Roma, Paulus tidak memberitakan Injil kepada pejabat pemerintah Roma. Tapi Paulus dipenjarakan dan Paulus ditunggu eksekusi mati. Apa yang terjadi kepada Paulus adalah di luar kendali. Rencana tidak sesuai dengan hasil. Apa yang terjadi kepada Paulus adalah sesuatu hal yang membuat dia bersemangat untuk pemberitaan Injil. Tetapi apa yang terjadi setelah Paulus tiba di Roma? Dia dipenjarakan. Dan dia menunggu untuk dieksekusi. Bukankah kehidupan kita kadang-kadang seperti apa yang Paulus alami? Jika kita ingin memiliki gelar, kita sekolah untuk jabatan tertentu. Tidak salah dengan sekolah, tidak salah dengan gelar. Namun kadang-kadang kita tidak berada di jabatan itu. Kita memberikan diri untuk proyek supaya berhasil, tetapi kenyataannya proyek tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Kita sudah menabur, kita sudah investasi sesuatu, tetapi kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Rencana menikah tahun ini, setengah tahun belum ada orang. Setengah tahun belum ada yang berkenalan. Semangat para single, semangat. Amin. Rencana kita kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sama seperti Paulus. Tetapi ingat, di luar kontrol kita ada Tuhan. Paulus berada dalam keadaan yang tidak bisa dia ubah. Hasil tidak seperti rencana. Kalau Paulus mau menulis surat Bapak Ibu, Paulus akan tulis surat seperti ini. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Filipi, saudara-saudaraku yang ada di Filipi, apa yang terjadi kepadaku hari ini menyebalkan. Apa yang terjadi kepadaku ini, aku kecewa. Aku ada di penjara. Dan saya mau katakan kepada semua kalian jemaat di Filipi, Tuhan tidak menolong saya. Tuhan tidak menjawab doa saya. Dan kalau Paulus boleh katakan, dia memprovokasi karena dia kecewa. Orang yang kecewa selalu memprovokasi. Orang yang kecewa, apa yang keluar dari hati selalu mempengaruhi orang lain. Agar supaya sependapat dengan dia. Paulus mengatakan bahwa doa saya tidak dijawab Tuhan. Tidak usah berdoa, tidak usah ke gereja. Tidak usah melakukan kebiasaan yang baik. Karena Tuhan tidak menjawab doa saya. Tapi apa yang Paulus lakukan?
Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan takut, dengan tidak takut. Wow, Paulus memiliki 1000 macam alasan untuk membenarkan diri, untuk keluar dari panggilannya. Tapi justru kepada jemaat di Filipi, Paulus bilang, jangan takut memberitakan Injil. Karena di dalam istana banyak yang percaya kepada Tuhan. Paulus mau bilang begini, aku punya rencana, tapi rencana Tuhan lebih baik. Paulus mau bilang begini, cara Tuhan ini lebih baik dari strategiku. Dan Paulus mau mengaminkan itu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Amin. Ini adalah good habit. Ini adalah kebiasaan yang baik. Segala sesuatu yang terjadi di luar rencana kita, percaya Tuhan yang mengontrol. Yang harus kita lakukan adalah kebiasaan baik itu harus tumbuh. Belajar bersyukur. Mungkin hari ini Bapak Ibu kita punya banyak alasan untuk membela diri. Kita punya banyak alasan untuk keadilan berada di pihak kita. Kita punya banyak alasan untuk membuat orang percaya bahwa saya hidup benar. Tidak perlu membuktikan diri. Anda hanya perlu Tuhan dan konsisten melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak berhasil memberitakan Injil kepada pemerintah Roma. Tetapi tawanan, penjaga-penjaga penjara, dan orang-orang di istana percaya kepada Tuhan. Beri kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tahu bagian prioritas mana yang harus disembuhkan lebih dulu. Tuhan tahu bagian prioritas mana yang harus dimenangkan lebih dulu dari hidup kita. Mungkin kita ingin pekerjaan yang baik, tapi menurut Tuhan pemulihan rumah tangga lebih dulu. Mungkin kita ingin pemulihan rumah tangga lebih dulu, tapi bagi Tuhan finansial lebih dulu. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang hebat. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti. Biarlah suami istri hari-hari ini saling merendahkan diri, saling mengampuni, saling baku-baku dengar untuk segala sesuatu. Karena kalau kita tidak saling menopang dan kita egois untuk berjalan siapa yang lebih dulu. Ingat, masa depan kita ditentukan oleh kebiasaan hari ini. Paulus memberitakan Injil di dalam penjara, membuat sesuatu yang berbeda. Akar kepercayaannya kepada Tuhan semakin bertambah. Kita tidak bisa mengendalikan situasi, tetapi biarlah kita berespon dengan benar. Kadang Tuhan tidak menjawab doa kita. Kadang Tuhan tidak mengizinkan kita berada di posisi yang kita mau. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, itu adalah perlindungan Tuhan. Setiap saya berada di Jakarta sebelum saya menikah, setelah saya sekolah, saya ingin sekali pergi ke Amerika. 2 kali, 3 kali, ikut pramugari, lolos, dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya kembali ke Manado, kembali ke Manado. Rencana Tuhan lebih baik dari kita. Sebab pembentukan Tuhan selalu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Tuhan tidak pernah make up, tapi Tuhan selalu membentuk dari dalam keluar. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Pilihlah untuk tetap terus belajar. Pilihlah untuk tetap terus percaya. Dan kembangkan kebiasaan baik. Apapun itu. Apapun itu. Karena Roh Kudus ada bersama kita. Kita tidak berjalan sendiri. Kita punya Roh Kudus yang mampu membawa kita.
Sehingga pada saat kita melewati peperangan kita akan takjub dan kita akan menangis. Betapa saya bisa melewati hari-hari yang sulit. Dan setiap hari-hari yang sulit itulah fondasi kita untuk melihat masa depan kita. Amin. Sebab proses sama nilainya dengan hasil. Suatu kata yang saya mau tutup. Your habit decide your future. Kebiasaanmu hari ini menentukan masa depanmu. Mengubah kebiasaan adalah mengubah hidupmu. Kebiasaan hari ini menentukan masa depanmu. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Dan kita juga memeriksa hati kita. Adakah manusia lama kita masih bergumul di dalam manusia baru kita? Adakah manusia lama kita mau mengambil alih manusia baru kita? Entah itu kesombongan, entah itu iri hati. Bersama di hadapan Tuhan Bapak Ibu, kita terbuka. Bapak terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Roh Kudus adalah penolong kami. Untuk melahirkan kebiasaan-kebiasaan baik kami. Sebab kami capek dengan manusia lama kami. Kami lelah dengan bergumul di dalam manusia lama kami. Kami mau hidup di mana masa depan kami dipimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Awasi kebiasaan kami dan kami mau belajar. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman hari ini. Berdoa kepadamu dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Wow.